Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMK Pertiwi? Semoga kalian selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjaga kesehatan dan juga tetaplah menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Oke, baiklah. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Oke, di semester genap ini materi yang akan pertama dibahas yaitu tentang teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Tentu kalian udah sering mendengarkan kata negosiasi. Dulu juga ada iklannya, di nego aja saya. Itu adalah kesingkatan dari teks negosiasi. Oke. Baik, teks negosiasi ini dengan KD yang pertama itu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, KD-nya menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, itu KD kompetensi dasar dari teks negosiasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu merumuskan ciri negosiasi, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, menentukan bagian-bagian struktur negosiasi, mengidentifikasi pasal tuturan dalam teks negosiasi, yang terakhir mengidentifikasi kalimat persuasi dalam teks negosiasi. Oke, teks negosiasi ini memiliki pengertian proses tawar-menawar ya, dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Artinya bahwa teks negosiasi itu adalah proses tawar-menawar ya, dengan untuk mencapai yang namanya sebuah kesepakatan. Nah, tujuan dari teks negosiasi ini yaitu menghasilkan keputusan dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat dalam bernegosiasi. Artinya teks negosiasi ini adalah menghasilkan yang namanya sebuah keputusan dan juga persetujuan dari orang-orang yang melakukan negosiasi. Yang kedua, mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam teks negosiasi itu adanya sebuah permasalahan ya, berarti kamu itu harus mencari yang namanya sebuah jalan keluarnya untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Yang ketiga, mencari dan menemukan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Yang terakhir, mendapatkan situasi paling baik untuk semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Kemudian teks negosiasi juga ada unsur pembangunnya. Yang pertama itu partisipan. Partisipan adalah orang yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Artinya di sini partisipan itu adalah bisa juga seorang pembeli. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Nah, di sini adalah hal yang terpenting ya, adanya sebuah proses pengajuan dan penawaran. Dan yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Kemudian, jenis-jenis dari teks negosiasi. Jenis dari teks negosiasi ini ada 3 ya, tetapi 3 ini dibagi lagi ke dalam beberapa. Yang pertama itu adanya negosiasi berdasarkan situasi. Nah, negosiasi berdasarkan situasi ini dibagi ke dalam 2, ada yang negosiasi formal dan juga negosiasi non formal. Kalau misalnya negosiasi formal itu adalah negosiasi yang terjadi dalam situasi formal. Contohnya di sini adalah sebuah negosiasi yang berdasarkan dengan sebuah perjanjian atau hitam di atas putih yang sah secara hukum, dan bisa juga ini diperkarakan kerana hukum. Contohnya seperti negosiasi antara 2 perusahaan. Dan misalnya negosiasi non formal, yaitu negosiasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Negosiasi ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Misalnya negosiasi ini antara orang tua dan anak, atau antara penjual dan pembeli ya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu negosiasi dengan pihak penengah. Nah, kalau ini negosiasi yang dilakukan 2
negosiator atau juga lebih, dan juga memiliki pihak penengah. Contohnya seperti negosiasi dalam sidang pengadilan ya, ada hakim di sini yang berperan sebagai pihak penengah. Kemudian negosiasi tanpa pihak penengah, yaitu negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi ini dapat dilakukan tanpa pihak penengah, contohnya seperti pihak sponsor ya, atau perwakilan OSIS kayak gitu. Kemudian yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi, yaitu adanya negosiasi kolaborasi win-win, negosiasi yang berusaha mencapai yang namanya sebuah kesepakatan ya, menggabungkan kepentingan masing-masing. Kemudian negosiasi dominasi, mendapatkan negosiasi yang mendapatkan sebuah keuntungan besar dari hasil kesepakatan. Kemudian yang ketiga, negosiasi akomodasi, negosiasi yang mendapatkan untung sangat kecil bahkan kerugian. Keuntungan sangat besar juga dapat diperoleh dari negosiasi ini. Dan yang keempat, negosiasi menghindari konflik ya. Terus di sini struktur teks negosiasi. Tapi sebelum kita membahas struktur teks negosiasi, jangan lupa kalian untuk subscribe dan like video ini. Oke, struktur dari teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang kelima penutup atau disebut juga dengan OP4, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Orientasi yang pertama yaitu berupa pembukaan yang akan memulai proses jalannya negosiasi ya. Yang kedua pengajuan, suatu hal permintaan berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, yang ketiga adalah penawaran, puncaknya negosiasi di sini terjadinya suatu saling tawar menawar. Dan yang keempat persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah penutup, kalimat penutup, biasanya ucapan terima kasih. Kemudian kebahasaan dalam teks negosiasi, yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun. Oke, kalian kalau misalnya bernegosiasi gunakanlah bahasa yang santun. Apabila kalian tidak menggunakan bahasa yang santun, yang sopan, otomatis negosiasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu berisi pasangan tuturan. Pasangan tuturan adalah sebuah yang memberikan pesan dan merespon. Contoh seperti pasangan tuturan di sini adalah mengucapkan salam, membalas salam, seperti assalamualaikum, dibahas lagi waalaikumsalam. Itu adalah contoh dari pasangan tuturan. Atau bertanya, menjawab atau tidak menjawab sebuah pertanyaan tersebut, meminta tolong, memenuhi atau menolak permintaan. Nah, itu adalah pasangan tuturan ya. Kemudian dalam teks negosiasi yang kebahasaan yang ketiga yaitu terdapat ungkapan persuasif. Persuasif adalah bahasa untuk membujuk. Artinya kalian kalau misalnya melakukan negosiasi itu harus dapat membujuk orang lain ya. Membujuk dengan memberikan suatu alasan ya. Kemudian yang keempat yaitu didasari argumen yang kuat yang berdasarkan fakta. Kalian harus bisa berpendapat ya sesuai dengan fakta. Kemudian jangan menyela pendapat orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi itu tidak ada yang dirugikan antara pihak penjual ataupun pihak pembeli. Kan negosiasi itu menghasilkan sebuah yang namanya kesepakatan. Oke, yang terakhir Ibu akan memberikan dari contoh negosiasi. Nah, di sini ada contoh negosiasi yang berdasarkan dengan struktur ya. Penjual, selamat pagi Bu, silakan Bu, ingin membeli jeruk. Pembeli, berapa harga sekilo jeruk ini Pak? Penjual, 30.000 Bu, murah. Nah, itu adalah bagian orientasi ya, bagian pembukaan atau pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya, pembeli, boleh kurangkan Pak? Itu adalah bagian pengajuan.
Terus penjual, belum boleh Bu, barangnya bagus loh Bu, saya jamin jeruknya manis. Itu adalah sebuah struktur permintaan ya. Kemudian pembeli, iya Pak, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim Pak, 20.000 saja ya. Itu sebuah pengajuan ya. Kemudian penjual, belum boleh Bu, 28.000 ya Bu, biar saya dapat untung Bu. Itu sebuah proses penawaran ya. Kemudian pembeli, baiklah tapi saya boleh milih sendiri kan Pak. Itu sebuah proses pengajuan. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar Bu, nanti saya bisa rugi. Itu penawaran. Kemudian yang ini adalah pembeli, iya Pak, yang penting saya dapat jeruk yang bagus dan tidak busuk. Penjual, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Pembeli, baiklah saya ambil 3 kilo ya Pak. Itu adalah proses persetujuan ya. Dan yang terakhir, penjual, iya Bu, terima kasih atas pembeliannya, semoga berlangganan. Itu adalah proses penutup. Sekian materi dari teknik negosiasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga kalian dapat mempelajarinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.